Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat bahagia dimanapun berada? Kita ketemu lagi ya di acara rutin kita ngobras. Masih di bulan Ramadan nih ya, menjelang akhir-akhir Ramadan yang sebelumnya kita kan sempat ketemu ya sebelum Ramadan untuk persiapan menuju Ramadan. Nah, sekarang di hari ini temanya terkait persiapan setelah Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang nanti kita obrolkan tuh kepake ya buat sobat-sobat semua menghadapi hari-hari setelah Ramadan ya. Alhamdulillah ya, di hari yang cerah ceria hari ini kita juga masih memasuki 10 hari terakhir, terutama hari ini kan malam ke-27 ya, insya Allah apa yang kita lakukan siang ini menjadi penjemput kebaikan ya, untuk menjemput kemuliaan malam Lailatul Qadar juga ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, insya Allah ya kita selama 1 jam ke depan akan bersama-sama dengan saya, founder Temu Bahagia, Irena Puspawardani atau bisa dipanggil Rena, dan ditemenin oleh partner hidup saya, CTO Temu Bahagia, yaitu Bapak Roni Mulya Hardi. Oke, orangnya sudah standby, kita invite saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Yang join ribuan malaikat nih Kang. Jadi belum bisa minta bantuan feedback suara. Tapi kayaknya aman sih. Suaranya aman ya, bagus. Ya, Maaf. Jadi alhamdulillah ya Kang, kita ketemu lagi di acara ngobras. Oh ya, teman-teman, sobat-sobat yang bahagia, barangkali belum kenal ya dengan sang narasumber. Dikenalin ulang, ini beliau selain merangkap sebagai partner hidup alias suami saya, juga sekarang sedang menempuh pendidikan nih di sebagai mahasiswa S2 Master Counseling Islam dan Psikologi Islam di IOU. Minta doanya ya, semoga segala ikhtiarnya, semua ilmu yang didapat itu bisa manfaat untuk banyak orang gitu ya, nggak cuma buat kita saja, dan terutama menjadi wasilah juga ya Kang ya buat kita gitu ya dan keluarga kita yang masih sedang berusaha memperbaiki diri ya. Dan kalau yang minggu kemarin itu minggu kemarin sih, bulan kemarin ya, kita kan bahasnya tentang mindfulness ya, menyambut puasa itulah, memahami mindfulness menyambut puasa. Nah, kalau sekarang pemaknaan rukun Islam terhadap perilaku dan mindset. Ini baca judulnya lumayan kayak PPKN gitu ya. Jadi kalau orang yang belum ini tuh kenalnya berat gitu kan, padahal sebenarnya bukan berat ya Kang ya, ini justru yang mendasar gitu kan, yang mendasar, tapi bisa jadi banyak orang lupa gitu ya, bisa jadi banyak orang yang karena udah hidup tuh udah kayak autopilot gitu ya, udah menjalani sehari-hari, jadi ya yang mendasar-mendasar teh nggak di-recas ulang gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngobrol ya Kang ya, di siang ini bahas ulang yang dasar ini gitu ya, yang sebenarnya pas TK kan udah gitu, udah hafal sebenarnya rukun Islam ada 5. Wah, ya, udah pada lulus gitu. Tapi apakah sudah selain hafal sudah diterapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengeksplor gitu ya lebih dalam. Woi, ada Teteh join, woi. Assalamualaikum. Teteh kangen. Mudah-mudahan obrolan kita siang ini ya bisa ngecas ulang gitu loh, bahwa yang udah kita hafalin pas TK itu ternyata ya memang harus diaplikasikan gitu ya, nggak cuma dihafal, ngagorolong, tapi hari-hari mah jauh gitu ya dari rukun Islam. Ya oke Kang, Mangga silahkan mau bahas dari mananya dulu atau dinyanyiin dulu aja. Soalnya ini aku panduannya buku waktu dulu ngajar SD. Biar bahas aja, ya, bahas cebu, nggak berat. ya.
Gimana Kang? Ya, mulai dari mana ya? Mungkin dari ide awal topiknya gitu ya. Kenapa timbul ide untuk membahas ini gitu. Eh, jadi waktu itu bisa dibilang keresahan aku ini sudah lama gitu ya terkait keislaman gitu. Eh, bisa dibilang misalnya contohnya kan dibilang bahwa Islam ini agama yang terakhir, yang sempurna gitu, yang diridhoi Allah. Eh, tapi mengapa misalnya umat Islamnya banyak yang terpuruk gitu. Bahkan banyak saat ini stigma negatif gitu ya terhadap umat Islam gitu kan. Jadi saya tuh melihat ada ketidaksesuaian gitu. Banyak beberapa kali mualaf tuh bilang kalau melihat Islam, ingin tahu Islam, jangan melihat umatnya, nah gitu gitu. Berarti seakan-akan ya kondisi umat Islam itu jauh dari yang seharusnya gitu, agak tidak sesuai dengan ajaran Islamnya. Nah, secara pribadi juga ada beberapa fase kehidupan yang uh, saya rasakan itu yang apa ada keresahan lah gitu ya. Uh, Misalnya melihat Islam misalkan hanya dipakai untuk politik misalkan. Maksudnya bukan politik secara tujuan baiknya ya, tapi hanya dipakai untuk kepentingan politik sesaat gitu oleh seseorang untuk mencapai jabatan atau misalkan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Atau kadang-kadang hanya digunakan ketika misalnya mau diadili gitu di pengadilan tiba-tiba pakai pakaian-pakaian yang bisa dibilang diidentikan sebagai Islam gitu. Uh, atau juga misalkan bahkan ada yang dipakai untuk katakanlah menipu dan sebagainya gitu ya. Atau hanya dipakai untuk identitas sehingga uh, menjadi kebanggaan tapi prakteknya orangnya sendiri tidak mempraktekkan yang sesungguhnya sehingga itu akan menimbulkan antipati gitu ya. Uh, jadi terus kemudian ingat ada hadis kan jadi ketika di akhir hayatnya Rasulullah gitu malaikat sampai diutus gitu ya datang gitu dalam bentuk yang terlihat gitu ya saya terlupa ya bapak-bapak atau kakek-kakek gitu ya dan ada sahabat di sana menyaksikan gitu intinya di hadis tersebut hadis sohih gitu ya maaf lupa dari riwayat mananya tapi itu ini sangat terkenal kisahnya semacam malaikat ini malaikat Jibril ini apa istilahnya ngetes lagi gitu apakah agama Islam itu gitu dan kemudian dijawab singkat cerita oleh Rasulullah itu disebutkan rukun Islamnya jadi dari mulai syahadat, sholat, eh, zakat, puasa dan haji gitu ya. Bagi saya sih waktu berapa yang lalu itu seakan-akan eh, apa ya sesederhana itu gitu apa agama Islam gitu ya. Nah kemudian ketika mulai belajar belajar lagi yang lebih mendalam tentang makna-makna ibadah gitu. Nah barulah ternyata tercerahkan gitu ya, tercerahkan bahwa ternyata dari 5 pilar eh, agama Islam ini memang harusnya membentuk suatu pribadi dan masyarakat yang sangat apa ya istilahnya ba, eh, bagus gitu maksudnya yang secara pribadi dia tuh akan lebih amanah akan lebih bisa dipercaya misalkan akan lebih tahan banting akan lebih sabar produktif dan sebagainya secara masyarakat juga akan sejahtera kesejahteraan lahir batinnya gitu akan harusnya akan terwujud gitu. Nah dari sini karena ini masih istilahnya masih belajar saya pun uh, jadi
ya udah ayo kita obrolin aja gitu, saling berbagi gitu mengenai apa yang menjadi yang dirasakan sebagai makna yang harusnya ter dirasakan, menjadikan mindset dan menjadikan uh, perilakunya nanti akan bagaimana gitu. Kalau istilahnya disambungkan dengan teori psikologi mah kan ada perilaku dan ada kognitif atau mindset gitu ya. Jadi suatu uh, hasil dari seorang manusia itu ujung-ujungnya kan perilaku. Nah, perilaku itu lahir dari kebiasaan dan juga apa eh, yang jadi pikiran yang di dalamnya gitu ya, aspek kognitifnya istilahnya gitu atau mindsetnya. Nah, kalau jadi setelah dipikir-pikir itu eh, ibadah itu akan yang ukur Islam itu akan menjadi membentuk kebiasaan-kebiasaan gitu, akan membentuk kebiasaan dan juga kalau dihayati apa maknanya akan membentuk mindset. Nah, gitu. Itu yang kayaknya seru nih kalau diobrolkan gitu. Iya, iya. Oke deh. Potong dulu sebentar ya, Pak. Ini supaya kerasa nyambung gitu ya Pak ya, si ilmu sama apa sih ke fakta yang ada di sehari-hari gitu ya. Kan yang lagi viral sekarang teh ada kejadian ya anak seorang gubernur Jawa Barat ya yang tiba-tiba memutuskan untuk membuka jilbabnya gitu ketika dia bersekolah di luar negeri gitu kan ya. Padahal udah maksudnya secara track record gitu dia tuh kan juga sangat terjaga gitu ya, keluarganya juga kurang gimana lagi gitu ya memberikan pemahaman Islam ya kepada anak dan anaknya juga menjalani gitu ya yang dilihat dari luar. Tapi apakah merasa Islam ini tidak bisa menjawab masalah gitu ya? Nah, terkait sama rukun Islam ini nih gitu, terutama di kalangan anak muda nih, Bapak gitu ya, anak muda supaya Islam itu memang bisa menjawab gitu loh masalah-masalah hidupnya, terutama dari yang basic gitu ya, dari yang rukun Islam. Ini gimana gitu kan, nggak bisa juga kita menyalahkan si anak gitu ya, dan juga menyalahkan si orang tua gitu, karena saya yakin dua-duanya sedang berjuang ya, berusaha gitu untuk menjalankan peran sebagai hamba Allah gitu loh. Tapi mungkin strugglingnya seperti itu gitu. Nah sekarang gimana ini gitu ya, kasihan juga kan anak muda ya kalau ternyata si rukun Islam ini nggak bisa jadi sahabat, maksudnya nggak bisa jadi jawaban gitu, padahal kan sama Allah ini jawaban sebenarnya. Gimana nih Pak? Ya, itu kalau terhadap beritanya sendiri saya kurang paham ya, tapi mungkin dari sisi ininya relate juga dengan pengalaman pribadi. Ya, ada dalam satu fase itu eh, saya pun istilahnya beragama itu hanya karena dalam tanda kutip hanya gitu karena takut gitu ya. Dalam artian dalam kondisi iman yang sangat tipis pada saat itu eh, banyak keraguan gitu dan sebagainya. Tapi masih ada sih takutnya jangan-jangan nanti ini benar gitu ya. Sehingga nanti misalkan masuk neraka gitu. Itu alhamdulillah masih ada rasa takut seperti itu gitu ya. Tapi maksudnya ketika itu karena hanya didasari oleh rasa takut yang tersisa itu, ibadah itu menjadi terpaksa gitu dan menjadi minimalis. Sehingga misalkan sholatnya itu cepat atau ngelamun kemana-mana gitu ya, tahu-tahu selesai dan sering lupa rokaat misalkan. Uh, dengan kondisi yang minimalis tersebut ternyata nggak enak gitu ya. Ya. Setidaknya dibandingkan dengan alhamdulillah kalau sekarang sudah lebih bisa memahami dan menghayati itu jauh lebih kondisi sekarang jauh lebih enak, gitu, lebih nyaman. Nah, jadi dari situ saya pribadi itu menyimpulkan bahwa kalau 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 hanya minimal itu ternyata memang jadi efek manfaatnya itu tidak kurang kerasa gitu ya. Nah, tapi ketika kita tahu maknanya dan menghayati prosesnya gitu ya, kalaupun misalkan kadang-kadang tetap tidak khusyuk misalnya kalau sholat gitu ya, tapi kerinduan untuk khusyuk itu selalu datang gitu sehingga uh, aduh tadi kayaknya kurang puas nih sholatnya gitu. Nah itu akan mencoba untuk sholat lagi gitu ya. Kalau ada waktu sholat lagi misalnya atau berjanji untuk yang nextnya sholatnya akan lebih baik lagi gitu. Jadi uh,
dari situ tuh ya selain solusi gitu ya, solusi kehidupan juga memang menjadi sesuatu yang kita nikmati gitu. Kalau kita tahu maknanya. Gitu. Mungkin gimana nyambung nggak ya? Nyambung nyambung nyambung. Iya, berarti ya kalau misalnya datangnya baru dari rasa takut neraka gitu kan, berartinya jadi kayak kepaksa gitu ya. Dan kita harus cari nih yang membuat kita merasakan surga gitu ya, versi kita gitu ya. Ketika kita melakukan si rukun Islam itu mungkin ya Kang ya. Bisa jadi juga anak-anak muda itu frustasi sih ngelihat pelaku-pelaku yang katanya agamis gitu ya, tapi justru apa ya perilakunya tuh menyakiti segala macam dan tidak menjawab permasalahan mereka. Jadi akhirnya ketika di barat mungkin ya yang lebih humanis, lebih apa ya bijak segala macam, tapi nggak Islam gitu, kok kayaknya lebih nyaman sama mereka gitu kan ya. Padahal kan sebenarnya kalau Islam itu tidak seperti yang tadi Akang bilang, tidak apa ya jangan melihat pelakunya gitu loh, tapi melihat Islamnya gitu. Sebenarnya Allah ini sudah memberikan kunci jawaban atas semua permasalahan gitu ya. Masalahnya adalah pelaku-pelakunya yang bikin frustasi orang-orang, terutama anak muda ya, yang kok gini sih Islam kok nggak bisa nemenin saya gitu. Nah sekarang kan mau dibahas nih Kang ya si 5 rukun Islam ini gitu ya. Iya, Dari yang pertama itu kan urutannya syahadat, iya. sholat, puasa, zakat, haji. Nah, berarti yang sekarang ini kan kita di bulan Ramadan nih ya, berarti kita masuk menjalankan lagi menjalankan apa empat ya, empat gitu ya. Di yang masuk yang ketiga ini sama Ramadan. Yang pertama itu kan syahadat gitu ya. Ini teh gimana ya? Maksudnya urutan ini apakah menentukan gitu ya? Ibaratnya gini, yang paling pertama kalau kuat fondasinya pasti melakukan yang kedua akan lebih mudah gitu ya. Terus kalau yang kedua udah kuat fondasinya pasti akan lebih mudah melakukan yang ketiga dan selanjutnya sampai akhirnya haji gitu. Atau bisa melompat gitu atau bisa skip skip gimana nih Kang? Eh, ya mungkin lebih ke frekuensi ya. Maksudnya kalau Hmm, syahadat itu tidak ada liburnya gitu, tidak iya. ada off-nya, karena kan itu dalam hati gitu ya. Hmm, Eh, ketika kita yakin iya. eh, bahwa ya akin hadap la ilaha illallah. Nah ini menarik juga sih la ilaha illallah kalau dibahas tuh panjang gitu ya. Hmm, Nah bagi saya pribadi yang paling eh, sangat bermakna ketika kehidupan sehari-hari dari la ilaha illallah itu adalah ya kita hanya mengabdi kepada Allah gitu. hmm, Eh, jadi kita tidak punya target lain lah katakanlah, tidak punya yang kita takuti, idolakan selain atau tidak punya tujuan gitu selain terhadap Allah gitu. Apapun yang kita lakukan ya dari mulai makan, tidur, hmm, mandi gitu. iya. Pada dasarnya semuanya itu kalau kita tahu arti dari kehidupan ini ya hanya untuk la ilaha illallah gitu. Hmm, Dan uh, dan untuk prakteknya kita uh, harus mengikuti yang hmm, dicontohkan oleh Rasulullah iya. gitu, baik secara yang apa namanya istilahnya plak-plakan apa ya plak-plakan tuh ya Blok, atau yang blok lagi, secara blok, blok. harfiah gitu harfiah atau Iya. yang makna ya Kontekstual gitu. uh, ya kontekstual ya benar. Nah, nah jadi saya lihatnya seperti itu. Kalau syarat mah nggak ada off-nya. Kalau sholat kan ada waktunya gitu. Iya, Tapi lebih lebih sering dibanding yang lain. Kalau zakat tentu hanya yang mampu gitu. iya, iya. Terus kalau puasa juga ada waktunya lebih jarang daripada sholat kan. Yang wajibnya setahun sekali. Hmm, Uh, nah, kalau haji lebih jarang lagi gitu. Bahkan kalaupun mampu juga mungkin jangan setahun sekali juga gitu ya. Karena kan kasihan yang lain gitu kan karena kan terbatas gitu kotanya. Kalau iya. saya lihat sih seperti itu Hmm. secara urutannya ya secara ini. Jadi ya kerasa sih ya kalau lagi ragu-ragu gitu ya atau misalnya lagi diuji berat kadang-kadang la ilaha illallah tuh goyang banget gitu ya Kang ya.
Jadi kita balik lagi nih kalau lagi goyang ingat rukun Islam gitu. Yang pertama apa? Hmm. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Itu ternyata ketika mengatakan itu tapi dengan penuh keyakinan itu tuh yang goyang-goyang tuh bisa ajeg lagi gitu ya. Terus Iya. juga pas mau males itu kan mau sholatnya nggak khusyuk segala jangankan khusyuk ya kadang mau udah Allah Akbar juga udah azan tuh masih kayak nanti dulu lah gitu. Hmm. Nah tapi kalau udah la asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya teh sering gitu ya diulang insya Allah ya ketika lagi males sholat gitu ya ketika lagi menunda-nunda sholat gitu langsung keingat gitu kan oh iya udah diyakinkan nih gitu bahwa kita tuh hidup tuh buat Allah terus dicintai sama Rasul karena banyak nih orang yang merasa disconnect sama kehidupan tuh karena merasa nggak dicintai kan gitu kan karena ngarep orang tua ngarep dicintai anak ternyata anak mengecewakan gitu ya anak merasa mengharap dicintai orang tua mengecewakan gitu nah ada Rasul nih yang tidak dijamin nggak akan mengecewakan gitu loh kita cinta mati sama Rasul, Rasul lebih mencintai kita berkali-kali lipat dari kita gitu. Jadi ketika kita ngerasa, aduh gini-gini amat sih hidup gitu ya. Oh ya udah kita punya Rasul gitu. Terus gimana sih biar cinta Rasul ke kita tuh kita bisa terkonek gitu loh. Bukan kita nggak dicintai, kitanya nggak mau mengkonekkan diri ya, ya itu sholat gitu ya. Terus yang ketiga zakat, zakat itu kan lebih lebih ke apa sih ibadah sosial juga sih ya Kang ya puasa dulu puasa. Puasa ya itu ya Hmm. kan yang bahas kemarin ya untuk membersihkan apa mindfulness mindfulness gitu ya. Terus yang keempat zakat untuk ibadah sosial dan lima haji. Nah, haji itu kayak kayak rangkuman mungkin ya Kang ya, rangkuman dari yang empat itu. Gimana Kang? Ada lagi yang mau di ini Nah, dieksplor? tambahan mungkin Ya. buat la ilaha illallah itu Mm-mm. bisa juga la ilaha illallah itu untuk mencegah stres gitu ya. Oh iya iya benar. Jadi misalnya di pekerjaan kalau biasalah, soal Iya. saya kan ini pegawai swasta ibarat itu ya. Di kerjaan misalkan ada yang bikin tegang gitu, bikin stres. Tapi Mm-mm. kita ingat ya kalau pegang la ilaha illallah jadi ingat gitu bahwa kerja ini dalam rangka ibadah juga gitu, dalam rangka mengabdi kepada Allah. Baik dari sisi mencari nafkahnya dan dari sisi juga memberi manfaat kepada orang lain. Nah, jadi apapun yang bikin stres itu bisa jadi hilang karena kita oh ini kita sebenarnya kerja itu buat untuk Allah gitu. Iya. Selama kita sudah amanah dalam pekerjaan tersebut, sesuai kemampuan kita, sesuai dengan janji kita terhadap yang memberi kerja gitu ya. Iya. Eh, Sisanya mah ibaratnya tinggal tawakal gitu. Mm-mm. Eh, Apa yang terbaik akan kita diberikan gitu, oleh Allah gitu. Nah itu bisa bisa seperti itu juga praktek sehari-harinya. Jadi jangan maksud saya bukan hanya untuk ibadah ritual gitu ya. Nah terkait itu ibadah ritual itu baru kemarin dengar ceramah itu dia disebut ibadah kadang terpikirnya ibadah ritual aja gitu. Padahal ibadah ritual itu bisa dibilang dalam tanda kutip hanyalah apa untuk memperkuat atau untuk latihan gitu. Jadi untuk latihan dan untuk memperkuat jiwa kita. Iya. Tapi praktek sebenarnya adalah di ibadah yang non ritual. Gitu. Mm-mm. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan manusia, gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta gitu. Nah itulah ibadah yang prakteknya gitu. Itu bisa setelah ya saya pikir-pikir benar juga gitu. Nah itulah kalau kita bisa memaknai rukun Islam itu dalam kehidupan sehari-hari akan kelihatan tuh eh, kenyamanan bagi kita pribadi dan masyarakat yang di bawah naungan Islam gitu. Mm-mm. Nah, itu tambahan untuk la ilaha illallah gitu ya. Iya. Nah, mungkin lanjut ke sholat gitu ya, mungkin Iya. ya. Nah, Iya. kalau sholat itu bagi saya ya berdasarkan juga beberapa referensi dan ceramah yang saya dengar gitu. Intinya itu kita tuh menghadap Allah gitu. Bahkan di dalam surat yang ayat yang menjelaskan tentang khusyuk disebutkan juga bahwa
yang bisa membuat kita khusyuk itu adalah keyakinan kita akan menghadap Allah gitu. Nah, awal dengar itu saya rada ini sih sebenarnya, rada terus terang rada biasa gitu. Belum begitu apa nih gitu, belum bisa tidak membuat langsung klik, langsung ngerti gitu. Nah, tapi alhamdulillah kebetulan dapat insight gitu ya, eh, yang juga menjawab semacam keresahan saya gitu. Dalam artian, ya kenapa ya sholat itu harus diulang-ulang gitu. Kenapa harus 5 kali sehari, dan terus terang memang kadang bosen gitu ya, kadang bosen misalnya baca itu lagi gitu. Tapi alhamdulillah dapat insight bahwa bisa dibilang sholat ini adalah kan memang disebut tiang agama juga gitu. Jadi semacam eh, apa ya, jangkar gitu ya. Ketika di kehidupan sehari-hari itu misalkan kita frekuensi katakanlah frekuensi atau vibrasi mah udah out-outan gitu ya. Nah ketika sholat itu dirapihkan lagi gitu. Nah dirapihkan lagi karena isi dari sholat itulah mengingatkan kembali kita terhadap tujuan hidup kita gitu, terhadap uh, life meaning lah istilah keren nama gitu ya. Nah kenapa gitu ya? Kenapa ada insight seperti itu? Ya setelah menghayati apa yang ada di dalam bacaan-bacaan dan gerakan yang ada dalam sholat gitu. Nah kalau singkatnya mah kan pertama takbir gitu ya, Allah Akbar. Nah di situ kita mengingat lagi, oh Allah ini maha besar. Kita ini lagi berhadapan dengan Allah sebelum nanti berhadapan di akhirat gitu. Sebelum menghadap di akhirat gitu. Kalau di akhiratnya udah laporan terakhir gitu kita tuh. Ibaratnya kita ketemu atasan gitu. Kita menyampaikan ini laporan kerja saya begini 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 gitu. Nah, tapi ini mah ke atasan yang paling tinggi gitu. Kalau atasan di dunia mah atau klien di dunia mah klien perantara gitu. Tapi atasan kita yang sebenarnya kan Allah gitu kalau kita memaknai syahadat itu. Nah, di dalam salat itu ada syahadatnya gitu dan ada pengulangan Al-Fatihah di mana Al-Fatihah itu bisa dibilang intinya kan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Hanya kepada Engkaulah aku mengabdi dan hanya kepada Engkaulah aku mohon pertolongan. Nah, dan kebetulan ya. Dan memang dalam sholat itu kita tuh ada sikap yang khas gitulah. Yeah. Kita menghadap gitu, menghadap dengan sikap yang tangan gitu dilipat. Ini mirip menurut saya mirip dengan misalkan di upacara gitu ya, apalagi kalau lagi berjamaah. Upacara itu seakan-akan lagi siap gerak gitu, lagi siap gerak menghadap Allah, terus kita semacam mengulang lagi apa istilahnya semacam perjanjian kita atau semacam SOP kehidupan kita gitu. Kita hanya akan mengabdi kepada Engkau dan hanya akan meminta kepada Engkau Allah. Nah, itu paling dan dengan itu jadi saya alhamdulillah sekarang selalu pas mau masuk iyyaka na'budu itu sudah sering di posisi yang paling sungguh-sungguh lah gitu. Sungguh-sungguh sehingga pas aminnya itu dalam gitu. Dan itu lebih enak kalau kita rasakan gitu, membayangkan frekuensi-frekuensi yang di dalam tubuh kita tuh rapih lagi gitu, kita lurus lagi gitu ke tujuan Shirathul Mustaqimnya itu. Sambil kita mengingat juga kita kan diciptakan untuk menjadi abdi Allah dan khalifah gitu. Nah, khalifah Allah, nah Allah itu apa? Nah, yang Allah itu diutamakan sifat yang ditonjolkan dalam Al-Fatihah itu adalah Rahman dan Rohim kan. Nah, berarti kesimpulan sederhananya ya ketika kita jadi khalifah berarti perwakilan Allah itu ya berarti kita harus menyebarkan rahmat dan rahimnya gitu. Jadi ya kita harus selalu berpikir apa ini kira-kira yang bisa kita
berikan manfaatnya ke sekitar Iya. gitu, ke manusia, ke hewan, ke alam semesta gitu. Nah, dan seperti itu ya insya Allah akan terasa nikmatnya, kita jadi tenang gitu, oh ternyata hidup kita tuh bermakna gitu, apapun posisi kita. Nah tapi bedanya dengan eh, ibaratnya tentara gitu, kalau ini mah selain kita menegaskan lagi sikap kita, juga kita memohon pertolongan gitu ke atasan kita tuh. Eh, jadi kalau pas lagi susu-susunya itu akan sangat terasa nikmat. Jadi pas suatu menjadi refreshing jadinya tuh, jadi refreshing. Oh iya, ternyata hidup kita tuh tujuannya mah simpel gitu, walaupun ibaratnya butuh kesabaran dan sebagainya ketika melaksanakan. Nah itu singkat cerita udah gitu ya. Singkat cerita sholat itu yang bagi saya Iya. intinya situ Al-Fatihah, dan ketika kita ruku itu kita rasakan dengan rasa syukur gitu, rasa keyakinan bahwa kita itu dipelihara oleh Rob itu yang Maha Suci, yang tidak ada kelemahan, tidak kita hilangkan semua prasangka buruk misalkan. Jadi harusnya semua keresahan, ketakutan, apa ya, kekhawatiran itu hilang gitu ketika kita ruku. Nah, kemudian kalau pas tidak itu, kalau saya rasakan itu karena kita udah dikasih kesempatan untuk minta gitu, minta tolong, terus ada Quran yang merupakan rahmat Allah sebagai petunjuk buat kita, dan kita ruku. Nah, pasti tidak itu seakan-akan kita istirahat gitu. Kalau pas upacara mah seakan-akan istirahat di tempat dengan mengucapkan syukur, rasa syukur kan. Kalau di itidal itu, Robana walakal hamdu. Jadi feelingnya itu yang kerasa itu adalah rasa syukur, rasa tenang gitu. Terus kemudian dilanjut dengan sujud, kita makin memperdalam kedekatan kita gitu dengan Allah itu. Karena sujud itu posisi ketika seorang hamba itu dalam posisi paling dekat gitu. Iya. Dan itu kembali kita sama di situ kita hilangkan semua khawatiran, kegalauan, karena kita yakin dengan kemahsucian Allah sebagai Rob gitu, yang maha tinggi. Plus kalau ada juga bacaan yang ditambah dengan istighfar. Jadi posisi itu yang paling enak juga untuk istighfar gitu, yang sampai gitu kan sambil mengingatkan kekurangan-kekurangan kita gitu. Habis itu istirahat tuh, duduk di antara dua sujud. Uh, Bisa kan istirahat dalam kehidupan juga gitu. Di istirahat itu kita minta, ya Allah kasih rezeki gitu, kasih rahmatmu, tolong diberi juga petunjuk gitu, tolong diberi kecukupan, derajat gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ya, walaupun banyak tantangan dalam kehidupan gitu, boleh kita meminta enak-enaknya juga, enakannya juga gitu, kenikmatannya juga. Nah, jadi dari situ akan pas doa juga kan jadi yakin gitu, Allah itu Maha Suci, pasti memberi, akan dikabulkan permintaan kita. Yang terakhir tahiyat. Nah, ketika itu nyambung kan, menurut saya itu nyambung dengan Al-Fatihah, karena di Al-Fatihah kita memohon untuk diberikan jalan petunjuk dan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, pas di tahiyatnya itu kita memberi salam gitu ke orang-orang yang diberi nikmat itu gitu. Apa namanya? Uh, apa namanya? Salam ke nabi-nabi gitu kan. Terus salam ke Nabi orang-orang soleh. Ibrahim, Nabi Muhammad ya. Jadi kayak simulasi gitu. Ya, ini. Oh, Masya Allah ya. Ini baru dua udah dalam gitu ya kami ya ternyata gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan lagi musim healing gitu ya, terkonek ke diri segala macam, bahagia itu ketika terkonek ke diri, ternyata bahagia itu ketika terkonek ke Allah, dan Allah kita baru bisa terkonek ke diri kalau udah terkonek ke Allah gitu ternyata gitu kan ya. Iya. Katanya ya anak-anak muda terutama ya Kang ya, kan aku lagi juga nemenin beberapa anak muda gitu ya. Hmm. Jadi pengen jadi diri sendiri gitu segala macam. Padahal sebenarnya bahagia itu bukan ketika menjadi diri sendiri gitu ya, ketika kita menjadi apa yang Allah ridhoi, sehingga akhirnya kita bisa jadi tetap jadi diri sendiri, tapi
bahagianya teh seolah ditemani gitu ya, ditemani oleh apa yang Allah atur gitu, bahwa bebas-bebasnya sebenarnya penjara gitu ya. Sebenarnya Hmm. penjara gitu, karena kita penjaranya jadinya hawa nafsu, tapi ketika kita ikut aturan Allah dari yang basic ini ya, rukun Islam gitu, itu sebenarnya kemerdekaan justru gitu ya, kemerdekaan. Jadi hari-hari juga masalah-masalah itu asal ada jawaban gitu ya Kang ya, Ya. terutama dari yang tadi sholat Hmm. itu ya, sholat syahadat gitu. Kita benar-benar kita tuh yang apa ya, memaknai itu gitu ya, nggak sekedar autopilot gitu hidupnya, jadi kerasa misal kalau dirimu kan di dunia kerja ya, ketika ngadepin bos yang strict gitu ya, atau ngadepin bawahan yang lelet gitu langsung la ilaha illallah gitu ya, asyhadu la ilaha illallah rasulullah, terus istirahatkan aku dengan sholat, kalau kata Rasul ke Bilal ya waktu perang, kan sebenarnya orang kerja juga kan perang gitu ya, Hmm. perang di dunia nyata sekarang gitu ya, kerja. Nah, terus ini berapa jam lagi ya? Berapa jam lagi? Sampai sampai adzan aja gitu ya kan Masih, ya. masih. Sampai Iya, iya, iya. nunggu adzan. Nah, sekarang masuk ke yang Ramadan nih. Sekarang gimana nih ya, Kang? Nah, Ramadan nih udah ya. berjalan nih, udah mau berakhir gitu. Kan Hmm. kemarin kita teh bahas mindfulness gitu ya. Terkait Ramadan sendiri, kegiatannya itu kan puasa ya, terutama ya. Puasa, tidak makan, tidak minum gitu, yang paling ininya fisiknya gitu ya. Hmm. Terus juga sebenarnya kayak mempermudah kita untuk mindfulness kan, kalau yang dibahas bulan lalu mah. Nah, ini puasa sendiri gimana nih Kang Hmm. pemaknaannya? Ya. Nah, kalau bagi aku puasa yang paling kerasa itu sehat sih. Apa namanya? Hmm, Kalau dijalankan dengan tepat itu harusnya bikin sehat ya. Nah ini kalau iya, kalau dari mungkin dari ceramah-ceramah udah banyak lah iya. bagaimana. Jadi ini yang di luar yang ini gitu ya. Hmm, Yang umum itu kan misalnya meningkatkan takwa, terus sabar yang iya. pasti, merasakan juga eh, kalau orang yang kekurangan kan berarti kan tidak bisa makan semua kapan waktu aja, jadi harus jadi kita merasakan juga bagaimana rasanya kalau misalkan kekurangan makanan katakanlah gitu ya. Hmm, Terus apalagi ya. Nah di luar itu eh, kan ternyata efek kesehatannya tuh banyak gitu ya. iya. Nah itu yang paling kerasa tuh memang kalau aku tuh kalau pas puasa, pas sore olahraga itu seger banget gitu karena seakan-akan ibaratnya racun-racun di kita tuh diluruhkan gitu kalau pas puasa Hmm, itu. Nah, iya. terus si makna lain itu disiplinan sih, kedisiplinan. Jadi kalau ada fase-fase kehidupan yang waktu pas muda terutama gitu ya. Hmm, Itu mungkin nggak begitu lama dari sebelum ini. Pas saya tuh kadang-kadang emang rasanya berat sih sebenarnya. Gitu. iya, Jadi iya. kalau dengar ceramah, aku wah akan meninggalkan Ramadan gitu. Waktu itu nggak Iya. paham tuh. Ah, Rasanya malah aduh capek ya Ramadan teh. Nah, tapi ah, alhamdulillah kalau sekarang sih eh oh ternyata kalau kita melakukannya itu kegiatannya dengan disiplin gitu ya. hmm, Eh jadi eh justru emang lebih apa? Lebih nikmat gitu ya. hmm, Dan kita emang harus jadi kita tuh dilatih gitu, dilatih untuk iya. disiplin gitu. Hmm, Misalkan maksudnya makan jangan berlebihan, terus makan tuh harus lengkap gitu ya. Nah iya. kalau misalnya nggak pakai buah, kurang minum, nah itu sepanjang hari menderita katakanlah gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau makanan kita tuh sehat gitu, bukan ngejar enaknya doang gitu ya. Nah itu ini sorry kalau makanannya misalkan tidak sehat, tidak lengkap atau Iya. ngejar enaknya doang, ya itu repot gitu. Jadi emang oh ya emang kita akan dilatih gitu untuk Iya. makan dengan yang baik gitu. Terus waktu juga. Nah, misalkan karena harus sahur kan, harus sahur, maka nggak bisa itu harus istilahnya bergadang tuh nggak bisa gitu. Jadi habis taraweh kita harus bisa tepat waktu untuk tidur gitu sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kalau saya kan 6 jam berarti Iya. habis taraweh itu emang harus langsung tidur gitu. Hmm, Kayak kurang lebih begitu. Jadi
ritme itu tuh jadi terlatih gitu. Oh emang akhirnya Iya. eh, kita akan dilatih untuk disiplin, untuk makanan-makanan yang baik, jaga kesehatan. Kalau kita ikutin anak, jadi bisa jadi kan kalau ya masih kalau anak-anak tuh kan sering waktu itu puasa tuh jadi malah tiduran aja gitu Iya. atau ngabisin waktu karena Kita tidur juga ngabuburit gitu. beribadah, cenah. Tidurnya pas Ramadan itu ibadah, cenah. Nah, ibadah kalau tujuannya memang karena untuk istirahat supaya malamnya bisa ibadah apalagi pas Iya, 10 hari terakhir gitu kan. iya, Nah, itu benar kalau itu. Tapi kalau misalkan siang paginya tidur, siangnya main-main gitu ya itu nggak pas gitu. Ya kalau iya, anak-anak mah masih bisa dimaklumi lah. Kalau kayak kita mah kan udah menjelang iya. kayak kakek gitu. Jangan lah gitu ya. Tapi ya Iya, gitu sih iya. kalau Jadi apalagi ternyata ya masih banyak lah. puasa itu merapikan hidup gitu ya Kang ya, dan Nah, nah meluruhkan ya, ya, yang berlebih lah ibaratnya, yang meluruhkan yang ya, berlebih entah ya. entah itu dari secara mental gitu ya, Hmm, pikiran-pikiran yang toksik segala macam, dan juga fisik, racun-racun di badan gitu ya, sampah-sampah di tubuh yang belum luruh gitu kan, kalau nggak dibantu Ramadan gitu masih nararumpuk gitu kan ya, hmm, tapi bisa luruh dengan adanya puasa yang full gitu 30 hari berturut-turut. Nah katanya mah kata dokter gizi gitu ya, ketika kita apa ya sudah bagus nih pencernaannya itu ngaruh ke sana kemari gitu loh. Jadi malah ekstrimnya nih apa ya yang perut yang tidak begitu apa ya sebanding dengan ukuran iman cina karena hmm. yang Iya, sudah iya. tidak sudah bagus lah urusan makannya, ibaratnya dia akan memikirkan hal-hal yang lebih besar gitu ya Hmm, untuk keislaman, ibadah segala macam umat gitu, cenah ini. Jadi iya. seperti itu yang untuk apa puasa ya Ramadan terutama. Terus Hmm. yang zakat nih gimana nih Kang? Nah, zakat. Zakat ini sangat penting ya. Hampir selalu belum pernah ngitung ya, cuman hampir Iya, selalu dibarengkan gitu. Jadi sholat zakat gitu. Kalau dalam deskripsi orang yang beriman itu. iya, Jadi salah satu bisa dibilang menurut aku ya itu implementasi gitu. Ibadah yang implementasi. iya, Yang amal soleh itu ya zakat gitu. Eh, Salat itu implementasi iman gitu ya. Untuk melatih jiwa gitu. Ada juga sih yang melatih fisiknya ya. Tapi zakat itu yang betul-betul mengimplementasikan iman dalam bentuk amal soleh. Jadi tidak bisa kita dibilang bertakwa kalau kita tidak zakat dan tidak apa namanya kurang dalam infak dan sedekah. Jadi iya, dalam banyak ayat Al-Quran gitu selalu ditonjolkan implementasi takwa itu ya apa namanya ibadah harta ini gitu. Bahkan oleh salah satu orang ulama itu tidak mungkin orang bertakwa itu pelit katanya gitu. Itu sesuatu yang bertolak belakang gitu. iya, Uh, dan itu ya aspek yang sangat jelas lah dari zakat ya. Tapi saya pun melihat aspek lain dari zakat gitu ya. Mungkin agak jarang dibahas gitu. Uh, Zakat itu kan harusnya tidak bisa sembarangan ya. Dalam artian ada sisi manajemen gitu yang harusnya dipelajari umat Islam gitu. Bagaimana zakat ini bisa diorganisasikan sehingga pemanfaatannya itu maksimal. Alhamdulillah sih badan amil zakat yang sekarang gitu rata-rata itu udah modern gitu ya. iya, Dari cara bayarnya, dari ini tuh buat apa gitu tuh. Uh, yang terakhir saya lihat di Rumah Salman atau di Dompet Duafa itu aplikasinya itu udah aplikasi webnya itu udah bagus gitu ya. Nah tapi tetap tentu harus bisa dikembangkan lagi. Jadi saya lihat yaitu ada aspek manajerial yang harus dikuasai umat Islam, aspek manajerial dan teknologi. Jadi istilahnya side effect dari zakat itu harusnya sampai ke arah sana gitu.
Sehingga kalau pengen cita-cita pribadi mah pengennya tuh ketika kita zakat atau mau infak itu kita tahu itu larinya tuh kemana gitu. Jadi akan kerasa lebih apa istilahnya reus tuh apa ya Tenang. reus apa reus Apa ya, terus? oh ternyata zakat kita tuh bisa misalkan em, membuat anak ini yang sangat duafa Iya. bisa kuliah misalkan Hmm. katakanlah dan kemudian orang anak itu jadi orang yang berguna gitu. Nah itu kan wah akan lebih nikmat gitu akhirnya nanti akan terasanya itu. Ya, mudah-mudahan nanti Jadi bisa sampai ke sana gitu aplikasinya. tadi ini banget ya, perlu di highlight ya, sholat dan zakat gitu ya, maksudnya Hmm, apa, untuk mengikat kita tetap di track ini gitu ya, kepada Allah gitu dalam apa, aplikasi sehari-hari. Karena memang iya sih, kadang-kadang nih kita ngerasa jadi korban kehidupan gitu ya Kang ya. Nah dengan berzakat kita akan menjadi tuan kehidupan gitu, bahwa oh ternyata ini kita tuh mampu gitu sebenarnya gitu ya. Kita tidak sedang merasa lebih dari yang kita berikan zakat, hmm, lebih dari apa, penerima zakat, tapi justru kita menyadarkan diri bahwa ketika kita berzakat gitu ya, ketika kita sama Allah kita teh diberi posisi sebagai yang memberi zakat, berarti kita ini bukan korban kehidupan gitu loh. Berarti Allah hmm, percaya gitu dengan hmm, semua masalah-masalah yang dititipin ke kita teh pasti bisa gitu. Dan ada rasa berdaya gitu. Kalau aku rasain sih ya, ketika lagi stuck justru ya, kalau aku sih ketika lagi stuck, mana nih target yang harus dizakatin ya, ayo kejar cari gitu ya. Karena setelah itu tuh ada rasa berdaya, terus tiba-tiba apa ya, misal nggak punya uang gitu ya, wah aku harus bikin kreativitas apa nih gitu, aku harus ngapain itu, kebayang gitu sesudah zakat itu, karena ternyata aku bisa gitu loh. Makanya bener banget dari sholat zakat itu kayak harus bergandengan gitu loh, supaya ya itu peran khalifahnya teh bisa on lagi, bukan semata-mata untuk nolongin orang ini, untuk nolong kita gitu loh, supaya kita hmm. bisa kembali bermakna gitu ya, kembali berfungsi hidup teh gitu, nggak kayak autopilot aja gitu. Terus juga ya itu bener sih, untuk apa ya, supaya ekonomi kita merata gitu ya, Ya jangan ngalir. harus ada organisasi, karena ini ada Hmm, orang yang apa ya, memiliki pendapat gitu ya, berpendapat ah saya mau sendiri aja ke orang yang saya tahu gitu. Ya bener ya, nggak salah sih, cuma kalau terorganisir kan tidak ada ketimpangan gitu ya, hmm, semuanya dapat rata. Iya. Terus selanjutnya yang terakhir, haji ya Kang ya, hmm, hmm. gimana ini? Ya. Nah kalau haji sebagian baru membayangkan karena saya belum Ya, haji baru umroh gitu. ya. Tapi ada beberapa tapi dari beberapa bacaan juga bisa kebayang gitu ya. Yang pertama mungkin yang ada insight itu adalah eh, pas tawaf lah misalkan ya. Kita mulai dari apa ya tawaf dulu deh. Dari tawaf itu eh, kita kan mengelilingi gitu ya, mengelilingi Ka'bah gitu kan sambil zikir di tengah apa ya di putaran masa yang berbagai macam jenis gitu ras gitu ya. Ada yang tingginya Insya Allah gitu. Ada yang pendek gitu, ada yang tua, ada yang muda, warna kulitnya macam-macam gitu ya. Tapi kita berusaha mengitari Ka'bah itu seakan-akan menghayati bagaimana peredaran alam semesta gitu ya. Eh, bahwa kita apa ya intinya inti kehidupan itu ternyata ya bisa dibilang tawaf gitu, tawaf untuk mengikuti alur yang seharusnya. Kalau alur yang seharusnya diikuti, nah maka ibaratnya kehidupan ini akan rapi gitu. Bayangin kalau misalkan planet itu paciwuh apa putarannya nggak sesuai gitu ya. Nah, kan nanti akan terjadi banyak kecelakaan, tabrakan gitu misalkan gitu. Nah, jadi oh ya itu dari tawaf gitu kan. Dan kerasa juga dari sisi ini ya bahwa karena pakaian kita sama gitu kan. Ya, gak ada yang bisa bermewah-mewahan gitu kan. Kita juga sibuk dengan ibadah kita sendiri. Jadi rasanya sih harusnya kita akan lebih apa ya manis gitu, akan lebih
hilang rasa sombongnya harusnya gitu ya. Akan bisa lebih saling menyayangi antar sama umat Islam, sama manusia gitu. Karena ujung-ujungnya, oh kita tuh ujung-ujungnya ya di hari akhir akan begini juga gitu. Tidak membawa apa-apa gitu. Nah itu dari tawafnya, kemudian sa'inya. eh, Nah akan lebih terasa ketika kita tahu kisahnya kan. Kisah Siti Hajar yang berusaha mencari air buat putranya gitu kan. Bagaimana ini indahnya di sini nih, indahnya ikhtiar dan tawakal gitu. Eh, yang ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu, ketika tahu ini perintah, ya udah siap gitu. Kemudian eh, tapi ikhtiar gitu. Ketika aduh nggak ada air, ikhtiar dicari sana dengan ya minta tolong mana air gitu kan. Sampai akhirnya diberi gitu. Jadi kita mah ya ikhtiar aja dulu gitu. Itu yang kerasa pas Safa dan Marwah. Nah, terus yang satu lagi insight yang baru muncul itu ketika melempar jumroh gitu kan, ya saya itu membayangkan dengan berbagai macam manusia gitu saat itu ngumpul mensimulasikan melempar setan gitu. Jadi seakan-akan untuk diingatkan lagi musuh kita tuh setan gitu, bukan manusia yang lain. Tidak ada manusia yang lebih unggul dibanding yang lain gitu. Tidak boleh kita merasa karena misalkan tinggi, mancung, misalkan lebih ini dan lebih itu, masa lebih keren gitu dibanding yang manusia lain. Uh, jadi kebanyakan oleh saya harusnya gitu, kalau bisa dimaknai ya permusuhan di antara manusia itu harusnya berkurang gitu, karena musuh kita tuh setan gitu, uh, yang ingin menjatuhkan derajat kita gitu, sehingga tidak pantas menjadi khalifah, uh, bahkan misalkan menjadi berperilaku kebinatangan gitu ya katakanlah gitu. Itu seperti diingatkan kembali dan harusnya muncul gitu rasa persatuan seperti itu ya, rasa keumatan community dari kegiatan ibadah haji. Terus pas di Arafah gitu kebayang oleh saya ya, kan seperti apa ya istilahnya, kumpul di mungkin di padang mahsyar tuh seperti ini gitu. Misalnya kan ada yang bilang seperti itu juga gitu. Jadi mengingatkan kembali kepada hari akhir gitu dengan simulasi yang lebih lebih apa sih istilahnya, kalau ibaratnya kalau nonton Iya. film mah bukan hanya gambar tapi udah fisik, oh kalau di Padang begini gitu padang mahsyar mungkin gitu sih. Di belakang Bapak ada Ka'bah gambarnya. Ya, oh iya, mungkin Jadi ada pas. tambahan Ini Pak yang Haji. yang join banyak juga nih Pak, disapa-sapa dulu ya, biar kita Oh nggak kayak iya. ngobrol berdua. Ada siapa nih? Tadi Teteh Dia, makasih udah join. Ayu Agustin, Assalamualaikum. Teh Ria Apriliani, Ade Asari, nah ini adik sepupu aku nih kayaknya. Terus Pak Prahawira Taskur, ini guru ngaji aku. Assalamualaikum Teh Lia. Terus Anissa, iya Anissa. Ini Ica deh kayaknya nih. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ikutan ini, kasih tambahan boleh ya yang join, minta bantuan feedbacknya atau sudah paham semua wis. Sekarang teh jam berapa ya Kak? Nggak bisa lihat jam. Ya 5 menit lagi lah. Oh 5 menit lagi ya. Oke deh. Jadi apa lagi nih? Atau langsung closing? Mungkin ada tambahan Haji tentang Haji. Oh Haji, Haji udah ini sih, udah maksudnya udah cukup ya segitu gitu. Yang kerasa sama aku dulu ya iya sih. Jadi di kegiatan tawaf sama sa'i itu memang yang dahsyat ya. Di tawaf pas tawaf itu ya ya kerasa kita ini mau punya jabatan seperti apa, mau punya duit sebanyak apa, ya ya begitu mutar mah ya udah gitu. Baru kayak debu-debu aja gitu ya yang kita teh apa ya, Hmm.
berjuang ingin menuju Allah gitu, tapi dengan cara yang baik karena kan biasa nih kalau tawaf itu kan ngejar asmaul husna nih. Hajar aswad. Wah, itu menghalalkan berbagai cara malah menyakiti gitu kan. Ya gak bisa ya Allah kita dekati, Allah yang Maha Suci kita dekati dengan cara yang tidak baik gitu kan. Ibaratnya mah ya itu mah apa ya? Kan juga hukumnya mubah ya. Terutama buat aku mah perempuan mah malah tidak utama sih gitu. Cium hajar aswad. Cuma memang kan untuk kenang-kenangan ya kalau udah nyampe ke tanah air teh kenangan ketika rindu tuh keinget gitu kan memang sih gitu ya. Cuman memang harus caranya yang baik. Terus kalau sa'i iya kerasa sih kebayang gitu ya. Apalagi kalau kita tahu sejarahnya. Dulu aku mah belum ngerti soalnya ilmunya kurang ya pas sa'i jadi kayak kita kena naonan gitu. Nah baru jadi kayak oh iya ya pas denger dirimu cerita oh iya sa'i itu ada Hajar Aswad yang berjuang gitu. Kalau sekarang kan enak ya, Cai itu ada AC gitu kan, ada air minum di sepanjang ini kita tinggal minum. Kalau dulu mah kan benar-benar Oh, padang apa? udah pasti ya. Padang pasir yang nggak ada air sedikit pun. Dan kita, Nah, udah azan ya. Jadi kita lagi iya. deh, nggak ada air, terus tiba-tiba cuma muter apa bolak-balik ketemu air. Gitu. Jadi insya Allah siapapun kita yang lagi diuji ya, diuji dengan apa yang paling kita miliki gitu ya, apa yang paling kita cintai biasanya ujiannya ya. Insya Allah kita akan menemukan gitu ya airnya itu di versi kehidupan kita masing-masing. Ya karena udah azan, jadi kita sudahi saja acara ngobrol siang ini. Alhamdulillah yang join banyak ya Kang ya. Insya Allah yang tidak join nanti boleh menyimak rekamannya. Sekian dari kami. Kalau ada mau usulan judul boleh banget ya nge-DM gitu ya. Jadi kita juga ada ide ya untuk ngoceh-ngoceh berikutnya. Dan selamat berjuang menuju akhir-akhir Ramadan ya. Malam ini terutama malam ganjil. Mari kita terus bersemangat ya dengan sisa-sisa tenaga gitu ya untuk mengakhiri Ramadan dengan indah sehingga kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita omongin barusannya siang ini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Ya, aku live ya. Iya.